Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Halo. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas R7D yang beranggotakan saya Fiska Kanza Afifa dengan NPM 2020 41500 Saya tidak sendiri, bersama teman-teman saya yang bernama Saya Sasa Salsabila Besti Sari Setiawan dengan NPM 2020 41500 Nama saya Aisyah Nadira Salma dengan MPM 2020 41500 Dan saya Muhammad Riza Prayoga dengan NPM 2020 41500 Tujuan kami datang ke SMAN 49 Jakarta untuk memenuhi tugas mata kuliah evolusi yang diampu oleh Bapak Masudi Alamsyah MPD untuk mewawancarai guru biologi terkait tentang teori evolusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Siap, selamat siang. Saya dan rekan-rekan saya dari mahasiswa dan mahasiswi Universitas Indraprasta PGRI dari kelas R7D ingin mewawancarai Bapak guru biologi terkait tentang mengkaji teori evolusi berdasarkan fakta ilmiah. Sebelum kami mulai, izinkan untuk Bapak untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Nama Bapak siapa? Oke, perkenalkan nama Bapak Kavi Putra Bramasta. Gitu. Baik Bapak, untuk umurnya? Usia saat ini masuk 27 tahun. Baik. Semuda ya? Iya Pak. Semuda. Baik Pak, untuk pengalaman mengajar Bapak sudah berapa lama? Dari tahun 2019 berapa lama atau 1920 20 21 22 3 4 berarti. Oh ya, 4 tahun ya Pak. Mau jalan 4 tahun berarti. Oke Pak, baik. Selanjutnya asal perguruan tinggi Bapak sebelumnya di mana ya Pak? Perguruan tinggi lulusnya di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA. Oke Bapak. Untuk jurusan waktu kuliah Bapak? Jurusan waktu kuliah, jurusannya pendidikan biologi sesuai sama ampu mata pelajarannya biologi. Oke Bapak. Baik Pak, pertanyaan yang pertama, menurut Bapak apa yang Bapak ketahui tentang teori evolusi? Jadi teori evolusi sendiri kan pada dasarnya itu kan ada makna kata perubahan. Nah, Iya. perubahan yang arti kata ini bisa cangkupannya sebenarnya luas, tergantung bagaimana perspektif kajian ilmunya gitu. Karena evolusi ini dibahas di seluruh aspek ilmu pengetahuan gitu ya kan. Iya. Jangankan itu, kontroversinya aja di agama pun banyak. Ya enggak? Iya benar. Makanya antara teori evolusi dengan agama itu terkadang tidak bisa disatukan gitu. Namun terkadang karena Bapak seorang muslim ya kan, tadi perkenalan juga dari Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka dari Muhammadiyah juga. Jadi menurut pandangan Bapak bahwa ini kan pandangan kan tadi kata terkait dengan teori evolusi. Pandangan teori evolusi yang Bapak pahami gitu antara perspektif ilmu pengetahuan dan agama itu pada kenyataannya tidak bisa disatukan. Karena kenapa? Karena berbeda kepentingan antara agama dengan ilmu pengetahuan. Namun tak lepas dari itu, ilmu pengetahuan harus merujuk pada agama. Kan gitu yang benar. Sehingga makna dari teori evolusi itu sendiri menyatakan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi di kehidupan kan itu evolusi ya kan. Nah kita ketahui bersama karena kita pendidikan biologi ya kan, kita kenal konsep dasar kehidupan itu dimulai dari tingkat organisasi kehidupan kan gitu. Dari tingkat organisasi kehidupan itu aja kita mengetahui bahwa kok bisa ya ada sel, kok bisa ya
dari sel ke jaringan kan gitu. Berarti kan perlu adanya evolusi kan. Nah, Iya, benar. itulah yang disebut perubahan-perubahan itu. Nah, apa kaitannya ilmu pengetahuan dan agama? Di agama dibahas juga nggak di Al-Quran? Dibahas. Perspektif terkait dengan sel itu dibahas di Al-Quran banyak gitu, ya kan? Iya. Sehingga sejalan nggak sama teori ilmu pengetahuan evolusi itu? Seharusnya sejalan. Namun kan sesuai dengan kebutuhannya, kebutuhan manusia kan berbeda-beda kan gitu, ya kan? Contoh kayak misalnya yang kita lihat aja, kita nggak tahu nih, kan kenapa orang-orang para tokoh ya Barat ya kita kenal ya, padahal kita juga punya tokoh Muslim juga. Kayak contoh tokoh Barat aja, kan ini soalnya bahasanya yang paling terkenal kan Darwin, Lamarck gitu kan, Aristoteles seorang filsafat kan gitu, Linnaeus seorang, kenapa bisa ada penamaan sistem nama ilmiah kan gitu antara manfaat dan kegunaan di kehidupan. Ya, jadi mereka itu sebenarnya memikirkan aspek kebutuhannya mereka masing-masing gitu. Contoh gini, berpikir bahwa ini ada air kosong, ya kan? Iya. Air kosong nih, sedikit aja, ilmiah nih, kerangka ilmiah sedikit, kita mengetahui ini air kosong nih, kita tutup rapat-rapat, tidak ditaruh, padahal nggak ada makhluk hidupnya sama sekali. Tapi tiba-tiba ketika kita sudah diamkan makin lama, itu muncul ada suatu makhluk ketika kita bawa ke sebuah lab mikroskop gitu, kita lihat di mikroskop ada suatu makhluk yang beragam macamnya, padahal kita nggak naruh apa-apa loh, dan kita nggak nungguin apa-apa kan gitu. Dari mana dia berasal? Kan pertanyaan yang berdasar tentang ilmu pengetahuan kan. Iya, Padahal benar. di Al-Quran ada jelas-jelas gitu, ya enggak? Iya, iya. Makanya antara tokoh-tokoh itu, jadi konsep Bapak tuh teori evolusi itu merupakan ya perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan sesuai dengan kebutuhannya apa. Contoh, kamu kebutuhannya apa, maka evolusi yang ada di pemikiran kamu ya sesuai kebutuhan kamu. Kamu juga sama, kamu juga sama, kamu juga sama, dan kita berbeda pandangannya. Iya, benar. Tergantung kebutuhannya apa, kan gitu. Iya. Kita saling melengkapi. Untuk apa tujuannya? Untuk ilmu pengetahuan. Karena kita Muslim, harusnya evolusi itu harus didukung. Ya, kita sebagai seorang Muslim itu harus didukung dengan adanya pemahaman dasar yang ada di Al-Quran itu sendiri. Jadi Iya. kalau kita jadi guru, kita harus tahu dulu nih pembahasan apa yang kita butuhkan untuk membahas teori evolusi. Kita perspektifnya lihat di Al-Quran dulu, baru kita sandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan ilmu pengetahuan yang ada di tokoh-tokoh Barat itu sendiri, sehingga sejalan tuh, kritis. Makanya kita seorang biologi, kenapa banyak dari orang-orang filosof ya kan, filsafat ya kan kayak gitu. Karena memang pada dasarnya kita itu adalah saintis kan, yang berpikir kritis terhadap hal-hal yang kecil kayak gitu. Nah, itu yang menimbulkan adanya teori evolusi. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, Pak, apa yang Bapak ketahui tentang teori Lamarck, Darwin, atau seleksi alam? Oke, jadi ini kita sandingkan ya. Iya. Jadi yang Bapak ketahui tentang Lamarck sama Darwin itu sebenarnya mau bahas apa dulu nih? Sebenarnya kalau Darwin itu kan yang terkenalnya itu kan teori yang manusia itu ya, Iya, manusia. dari kera, ya kan? Iya. Padahal dalam perspektif Islam manusia bukan dari kera. Gitu. Iya, benar. Terus kita mau disamain sama kera. Kadang Bapak juga ngajar gitu tuh ke anak-anak. Bro, sis, kan kalau Bapak kalau ngajar tuh kayak gitu nggak pernah ngomong anak-anakku tersayang. Terkadang ada kayak gitu juga. Harus sesuai perspektifnya yang mana dulu nih gitu. Contoh kayak gini, Darwin, teori evolusi manusia, Homo sapiens, kan itu berdasarkan sistem penamaan biologi kan. Makanya Iya, kita benar. punya biar untuk menyamakan persepsi sebenarnya. Contoh kayak gini, harimau, orang Sunda bilangnya maung, ya enggak? Iya, mau. Orang itu bilangnya macan, ono bilangnya harimau. Adanya ilmu biologi di evolusi ini muncullah sistem penamaan itu ya kan. Makanya jadi harimau tuh Panthera tigris kan gitu. Jadi
mau kamu ngomong harimau tapi kamu nyebutin Panthera tigris, kalau kata secara ilmiahnya pasti persepsinya sama. Bentuknya ini, ininya ini gitu kan. Iya. Sama kayak Homo sapiens. Oh bentuknya ya pasti sama kan gitu. Tapi ada loh evolusi yang kaitannya ilmu biologi dengan ilmu yang lain kan juga ada ya kan. Kayak manusia purba kan gitu. Itu kan hanya mendasar terkait dengan bagaimana ilmu satu dengan ilmunya yang lain itu sejalan sesuai dengan perspektif yang sama pada kenyataannya gitu, saling mendukung kan gitu. Manusia purba, ada manusia purba, ada manusia modern gitu ya kan. Iya. Sebenarnya Bapak juga ambil kutipan dari beberapa dari YouTube ya sebenarnya, pengetahuan dasar Bapak ini terkait dengan teori Darwinisme ya kan, Darwinisme. Iya. Ini Bapak kutip dari, oh ya, kalau ada nonton di channelnya Pak Guru Gembul kalau nggak salah, nah itu dia ngebahas juga tuh teori Darwinisme terkait dengan manusia purba yang terkait dengan Adam dan manusia sekarang disandingkan dengan manusia purba. Apakah sama? Secara perspektif agama berbeda. Iya. Nah, ini Bapak ngambil juga kutipan dari salah satu tokoh agama juga nih, Quraisy Shihab. Bapak pernah nonton juga channel beliau, Najwa Shihab bertanya kepada ayahnya terkait dengan Darwinisme ini. Apa pernyataan Quraisy Shihab? Boleh nanti dicek di channelnya Najwa Shihab, kalau nggak salah ada yang lagi berbincang terkait dengan teori Darwinisme. Jadi ngomong bahwa kata Quraisy Shihab, jadi tuh kita itu ada fasenya sebenarnya yang Bapak sebelumnya kita udah diskusi ya. Ada fasenya sebenarnya dari A sampai Z. Makanya kenapa ada nama A sampai Z. A kenapa kok bisa jadi B kan gitu. Nah, evolusi kan berarti. Iya. A ke B kan ada prosesnya. Benar nggak? Iya benar. Tapi ada di mana posisi ya kan yang terputus yang disebut misling gitu. Mislingnya itu di mana? Nah, misling itu yang melengkapi teori evolusi. Nah, contoh Adam, manusia purba. Ada manusia lagi, Idris misalnya. Contoh gitu kan. Oh, ini manusia purba ini karena dia Nabi Idris udah mengenal banyak ilmu pengetahuan astronomi dan sebagainya ya kan. Maka manusia yang muncul di era yang mau ke C itu mengikuti eranya Idris misalnya gitu. Ini kita kaitkan agama kan gitu kan maksudnya. Oh, berarti ada misling tuh dari A ke B, tengahnya apa? Itu mungkin yang teori evolusinya gitu. B ke C ini agamanya ya kan. B ke C itu agamanya. B C ya. Oh, berarti dari B ke C ada ininya. Oh, berarti itu ada teori evolusinya gitu. Gitu. Sehingga evolusi itu membantu kita berpikir dalam ilmu pengetahuan. Nah, kaitan dengan Darwinisme, sepakat nggak kita? Ya kita harus sebagai saintis ya kita harus mengakui gitu kan bagaimana mereka itu berpikir, mengakui. Namun untuk membuktikan hal-hal ilmiah itu kan memerlukan proses yang panjang, ya enggak? Iya. Nah, itu yang harus kita pahami yang menjadi dasar kebutuhan kita tadi yang Bapak bilang, ya kan? Kebutuhannya apa dulu nih? Nah, contoh kecil aja yang Bapak baca dari buku-buku anak SMA gitu yang ngomong bahwa perbandingan teori Lamarck sama Darwin terkait dengan leher jerapah. Ya enggak? Iya. Darwin itu kan sama-sama nih seleksi alam. Makanya apa kaitannya sama seleksi alam? Sama-sama ada kaitannya sama seleksi alam gitu. Kalau Darwin menyatakan bahwa yang mampu bertahan hidup ya kan dengan secara morfologinya sesuai dengan perkembangan perubahan dari bentuk tubuhnya atau apanya, dia akan tetap mengikuti seleksi alam. Sedangkan yang tidak bisa ya akan punah. Contoh gini, kasus kecil COVID. Sebenarnya kan dia evolusi. Manusia evolusi. Kenapa kamu bisa bertahan sekarang? Karena kamu merupakan manusia dengan imunitas yang lebih kuat dibanding manusia-manusia yang mungkin meninggal karena adanya gejala COVID. Benar nggak? Iya benar. Nah, itu kita bisa dasari kan kayak gitu. Nah, itu Darwinisme, seleksi alam.
Bener nggak? Iya. Nah, beda sama landmark. Kalau landmark, dia beranggapan bahwa leher yang jerapah nenek moyangnya itu ada di sama landmark sama Darwin kan sama. Jerapah itu nenek moyang ada yang leher panjang, ada leher Pendek. yang pendek. Kalau landmark kan enggak. Jerapah itu dari yang leher pendek, dia kenapa bisa panjang? Karena mengikuti dia mengambil makan yang dahan ranting yang tinggi. Padahal kalau kita lihat ya secara agama logika ya, itu hewan udah diciptakan sama Tuhan seperti itu. Misalnya contoh sapi berlayar pendek, ya kan dia bakalan makan aja tuh rumput-rumput. Ngapain dia harus gini Iya, kayak bener. landmark, bener nggak? Iya. Ngapain dia gini gitu kan? Makanya jerapah yang sekarang katanya jerapah yang berleher panjang sesuai dengan teori landmark dan Darwin. Kalau Darwin menyatakan bahwa ada dua nenek moyang. Yang satu pendek, yang satu panjang. Yang pendek bakalan tergerus sama seleksi alam karena dia nggak bisa ini. Lah, kalau dipikirin secara logika agama, Tuhan udah menciptakan kayak gitu. Ya udah biarin aja. Berarti ada dua genetik nih, yang berleher pendek sama berleher panjang. Yang pendek makan aja tuh yang ada di bawah. Itu sama. Kan Iya, gitu. bener. Bener nggak? Iya. Sedangkan yang panjang ya udah dia akan itu dan dia akan mengakui itu sama aja kayak gini. Kalau secara agama, Adam sampai manusia yang sekarang, ya kan? Adam katanya 60 hasta kan gitu. Manusia sekarang paling tingginya berapa sih? 2 meter kan gitu. Lebih pendek kan? Gitu kan? Berarti kalau misalnya ada Adam yang sekarang kan gitu secara perspektif agama dengan teori evolusi, berarti pada kenyataannya harusnya ada manusia yang spesiesnya sama kayak Adam, tinggi kan gitu. Iya. Berarti itu adanya seleksi alam. Itu contoh kecil yang tadi yang COVID yang Bapak bilang, ya kan? Tergerus, ya kan? Ya, sesuai sama kebutuhannya karena fungsional tubuh itu nggak sama setiap makhluk hidupnya. Gitu pada kenyataannya. Itu kan mereka yang punya berteori, ya nggak? Iya. Agama udah mengajarkan itu pada kenyataannya. Nyambung sampai sini. Nyambung, Itu yang ya. menarik ya. Jadi Iya, menarik. antara dua landmark sama Darwin aja yang beda pandangan pada kenyataannya sama, dia membuat teori sesuai dengan observasi pengamatannya dia, apa yang dia butuhkan dia teorikan itu, sehingga kita adalah orang-orang yang mampu berpikir untuk memilah informasi dari apa yang sudah ada di ilmu pengetahuan tersebut. Mungkin itu menurut pandangan Bapak. Mungkin sama juga teorinya. Iya, Kayak sama. burung finch, misal contoh, burung finch ada di Palapagos, ya enggak? Iya. Tiba-tiba ada di Indonesia tuh contohnya kayak burung gereja. Padahal burung finch tuh beragam macam bentuk paruhnya. Iya, padunya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau di Indonesia pendek kan gitu. Sesuai sama kebutuhan seleksi alamnya yang kayak gimana, dia butuhinnya apa gitu. Kalau di Indonesia makannya biji-bijian, kalau di sana makannya madu, maka paruhnya kan gitu. Fungsionalnya kan beda-beda. Nah, itulah yang evolusi itu akan menimbulkan suatu keberagaman. Itu secara frekuensi ilmu Tawan. pengetahuan. Gitu. Contoh kecil kayak gini. Nah, kenapa namanya pantera? Banyak tuh pantera. Pardus, onca, tigris misalnya gitu. Ya kan? Iya. Dari mana? Ya karena ada seleksi alam yang beragam itu. Apakah bisa dikawin silangkan? Bisa. Bisa. Tapi harus ada syaratnya kan. Makanya ada mengatur genetik dari teori evolusi ini. Ini kita sekalian bahas itu aja ya, manfaat evolusi tadi kalau nggak salah ada ya. Keuntungan ya? Keuntungan mempelajari evolusi ya kan. Iya. Saya sekalian ngebahas itu. Keuntungan membahas evolusi itu jadi itu dapat dampaknya juga dari ilmu evolusi itu. Jadi kita kenal yang namanya sistem pengklasifikasian makhluk hidup gitu. Harus terpisahkan antara satu hidup dengan yang tidak hidup, ya kan? Nomor 4 nih Pak, apa yang Bapak ketahui tentang manusia purba? Apa yang Bapak ketahui tentang manusia purba? Mungkin ini menyinggung pernyataan Bapak tadi ya, Iya. terkait dengan teori evolusi, ya kan? Manusia purba. Nah, manusia purba dalam perspektif apa nih? Ilmu pengetahuan, teori berarti berdasarkan teori evolusi, ya kan? Ada juga teori evolusi yang dikaitkan dengan agama, kontroversi, ya kan gitu. Ya itu yang tadi sebenarnya sama sih pernyataan Bapak, karena Bapak belajar juga dari beberapa informasi-informasi yang
ya kita kan memang haus dalam mengolah informasi ya kan. Yang Bapak dapat itu ya tadi sebenarnya udah diomongin. Bapak kalau nggak ini boleh dicek channelnya Pak Guru Gembul sama Najwa Shihab yang ngebahas tentang manusia purba. Ya menarik ya kan. Jadi kalau tentang manusia purba dari kera itu kan menurut pernyataan yang terkenal teori evolusinya kan Darwinisme. Ya enggak? Tadi udah Bapak sampaikan gitu kan. Jadi terkait dengan manusia purba gitu kan. Ya berarti kalau berdasarkan ilmu pengetahuan manusia itu dari kera kan gitu. Ya, terus jadilah sampai sekarang manusia modern. Padahal kata ayahnya Najwa Shihab, Quraisy Shihab itu menyatakan bahwa fase kehidupan itu A sampai Z itu nggak terlepas. Makanya kenapa kita ada abjad A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, itu kenapa berakhir di Z? Pemikiran lagi kan, kenapa kok gitu? Kenapa nggak ada yang lain gitu? Setelah Z ada lagi nggak nih gitu? Kan gitu. Berarti artinya yang kita batasi ilmu pengetahuannya sementara baru sampai Z gitu. Padahal dari A sampai B gitu kan ada sesuatu yang misling. Nah, misling inilah yang dilengkapi dari fase A ke B, B ke C. Nah, itulah ilmu evolusinya. A ke B, ini pertengahannya siapa? B ke C, ini siapa? Jadi agama membahas evolusi masuk untuk melengkapi misling itu. Nah, terkadang kebutuhannya apa dulu nih? Makanya dibilang manusia dari kera kan gitu, yang nggak bisa baca menulis. Karena perspektifnya Darwinisme melihat secara struktur morfologi anatomi kita manusia itu satu kekerabatan dengan kera berdasarkan dari kan ahli satu dengan ahli yang lainnya kan harus menguatkan satu sama lain ya kan, kayak tadi Lamarck sama Darwin aja saling menguatkan walaupun berbeda pandangan kan gitu. Menurut Linnaeus gitu, famili kita itu maksudnya dari kelompok primata ya kan, Hominidae gitu, kelompok kera gitu, homonini misalnya. Kita berarti sama tuh, si panse sama, gorila sama, orangutan sama ya kan. Nggak sama monyet ya karena nggak punya ekor ya kan gitu. Terus sama kera kan gitu. Oh berarti manusia mungkin kata Darwinisme dulunya nenek moyangnya itu dari mungkin hampir ada kemiripan dengan kera gitu. Padahal pada kenyataannya enggak kan, kalau secara agama kan gitu. Jadi dikatakan manusia purba ya mendukung ini aja sih, ilmu pengetahuan, biar kita diajarkan untuk berfilsafat, berpikir secara kritis, untuk memilah informasi pengetahuan gitu, sehingga kita sadar betul bagaimana proses perubahan dalam kehidupan. Itu yang bisa Bapak sampaikan tentang manusia purba gitu. Jadi kalau bilang manusia purba dari kera, nggak gitu konsepnya, bro and sis gitu ya. Jadi kita dari kera karena ada kesamaan dari itu sistem penamaan biologi Linnaeus itu kan dari kingdom sampai spesies, famili kita sama Hominidae. Kalau nggak percaya silakan nanti teman-teman bisa searching sendiri. Kita tuh ternyata emang keluarga kalau dikatain, makanya ada teman ngatain dasar monyet, harus marah karena kita nggak kekerabatan dengan monyet. Tapi dasar gorila, iya emang kenapa? Itu sama kekerabatannya sama saya. Kalau nggak percaya silakan. Tapi kita nggak sama dengan mereka, gitu kan gitu. Tapi secara struktur, anatomi, morfologi kita sama mereka, gitu. Semuanya ini sama, genetiknya juga mungkin ada kemiripan gitu. Apa yang membedakan? Genetik, jumlah kromosom kita yang berbeda. Simpanse, orangutan, gorila mungkin sama jumlah kromosomnya. Makanya evolusi itu mengajarkan bahwa
oh ternyata ada perbedaan antara manusia dengan kera dilihat dari genetik jumlah kromosom. Makanya ditanya sama Bapak kan ngajar juga tentang keanekaragaman makhluk hidup, hibridisasi, perkawinan silang beda spesies, kok bisa ya terjadi gitu kan? Kenapa bisa itu terjadi? Karena ada syaratnya. Fertil, beda jenis kelamin kan gitu kan? Cowok sama cowok emang bisa kawin, tapi nggak bisa menghasilkan keturunan, makanya ada itu, nah gitu. Cewek sama cewek bisa nggak kawin? Bisa kawin kalau secara biologis kan bisa untuk memenuhi hal itu kan. Terus yang terakhir adalah jumlah kromosom ya harus sama. Nah, dari teori evolusi inilah terbentuk gitu. Makanya dibilang manusia dari kera enggak kayak gitu konsepnya. Menurut Bapak, siapakah nenek moyang manusia menurut teori evolusi? Nenek moyang manusia menurut teori evolusi kan gitu. Sebenarnya ini kita ngomongin yang di biologi ya. Kalau berdasarkan kalau di sejarah kan kita ngomongin nanti ada ini kan, ada perjalanannya tuh gitu, asal usul manusia, terus di Indonesia gimana, di ini gimana, di ini gimana, di ini gimana kan gitu sejarahnya kan. Kalau menurut biologi ya, kalau kita akui secara pemahaman kita di ilmu pengetahuan teori evolusi kan gitu, menyatakan bahwa nenek moyang kita adalah kera kan gitu. Sepakat nggak sama kera kan gitu? Enggak kan? Berarti sebenarnya kalau dibilang nggak sepakat berarti kita kontra sama ilmu pengetahuan Darwinisme gitu, ya nggak? Tapi terkadang kita pro cuman mengambil sisi lain dari kebutuhan kita gitu. Kebutuhannya apa? Ya sesuai dengan keuntungan kita mempelajari teori evolusi. Jadi kalau dibilang siapa nenek moyang kita, kalau Bapak sebagai seorang muslim, kalau dibilang sama Darwinisme, nenek moyang gua bukan dari kera, tapi dari manusia-manusia yang terdahulu sebelum adanya gitu kan manusia modern sekarang. Kalau dikaitkan kan gitu, manusia yang mampu, kalau di sejarah manusia yang mampu beradaptasi dengan lingkungan, mengenal dengan lingkungan. Contoh di Al-Quran ada Adam sampai Muhammad yang kita kenal Nabi dan Rasul kan gitu, ya kan? Walaupun Nabi banyak tuh, ya kan gitu. Tapi yang kita kenal manusia pertama kan adalah Adam kan gitu. Jadi menurut pandangan Bapak, siapa nenek moyang kita? Ya, nenek moyang kita sesuai dengan agama. Ini Bapak tegaskan lagi ya bahwa Bapak nggak sejalan dengan ilmu Darwinisme yang bahwa manusia itu nenek moyangnya itu dari kera gitu. Karena kebutuhannya aja berbeda gitu kan. Tapi ada kesamaan nggak manusia sama kera? Ada di ilmu pengetahuan. Karena secara morfologi, anatomi, dan fungsiologi yang kita akui saat ini kita sama, tapi kebutuhannya kan beda. Contoh kayak gini, kalau kita sama dengan kera, baik-baik nih pikirin, kalau kita nenek moyangnya sama dengan kera sampai sekarang nggak berevolusi seperti manusia berjalan tegak kan gitu. Oh berarti kalau misalnya nenek moyang kita adalah kera, berarti kera itu merupakan manusia primitif. Nyambung nggak? Iya. Kan gitu kan? Berarti kera yang dimaksud ada orang utan itu berarti manusia primitif. Padahal akalnya lebih pintar daripada manusia yang mungkin sekarang gitu kan. Bisa jadi ya kan? Nah kan contoh gini, dari hewan kita belajar. Manusia itu dari hewan, dari makhluk hidup yang lainnya kita belajar kan gitu. Sekarang pertanyaannya gini, dunia ini tercipta manusia dulu atau makhluk hidup yang lainnya dulu yang sudah ada di bumi? Atau kita balikkan, makhluk hidupnya dulu atau unsur abiotik yang bukan makhluk hidupnya dulu?
seperti tanah, air, dan pasti kan abiotiknya dulu, ya enggak? Baru ada biotiknya, kan gitu. Artinya, gitu kan, ada biotiknya kan gitu. Artinya kebutuhan manusia melalui pengamatan, observasi, belajar di lingkungan alam sekitarnya. Makanya Adam kenapa bisa mengenal ini bisa mengenal ini bisa mengenal ini, kan dari itu. Dulunya nggak punya alat, dikembangkan terus alat, yang kayak gitu. Dia sudah ada ilmu pengetahuan karena manusia itu berpikir, kan kayak gitu ya kan, wawasannya ya kan. Jadi dibilang manusia dari kera, kalau misal dari kera berarti kera merupakan manusia primitif, berarti jenis manusia itu kalau di era zaman sekarang berarti banyak tuh kera manusia. Kita salah satu manusia modern, sepakat nggak kayak gitu kan gitu. Tapi kalau menurut Bapak harus sesuai dengan karena Muslim, jadi harus sesuai dengan ajaran kita, sesuai dengan kebutuhan kita sebagai seorang Muslim gitu, sesuai dengan kaidah yang ada di keimanan kita masing-masing kayak gitu. Jadi kalau dibilang nenek moyang Bapak siapa, moyang kita siapa sih sebenarnya? Ya Adam alaihissalam gitu, karena di Al-Quran pun manusia pertama dibilang Adam, kan gitu. Ya udah, itu yang kita yakini. Kita nggak usah memikirkan oh ciri-cirinya ini tinggi gitu kan, 60 hasta, sedangkan kita ini. Ya berarti kan ada masa-masanya yang di proses-proses itu yang mungkin kita misling tau kan, miss dalam pengetahuan berpikir gitu, yang kita nggak ketahui hanya Allah yang mengetahui gitu kan gitu. Tapi kita diciptakan untuk berpikir, itulah evolusi. Jadi tahu oh ini nenek moyang kita tuh, ini kenyataannya. Mau percaya nggak nenek moyang kita kera? Enggak. Ya udah itu. Karena kita punya agama, iman. Iya. Tapi belum tentu yang punya agama, yang nggak punya agama, dia pasti berpendapat. Oh iya, tetap kekeh gitu. Karena dia bisa menciptakan itu. Gitu. Contoh ya, ya itulah ilmu teori evolusi membantu sumber pengetahuan. Gitu. Ya udah itu aja. Lanjut lagi. Boleh. Lanjut aja lah. Nomor 6. Apakah Bapak percaya tentang teori evolusi? Terus mengapa dan berikan alasannya? Apakah saya percaya tentang teori evolusi? Kalau dibilang percaya kan gitu, ya kan? Itu kan tergantung manfaatnya. Percaya apa enggak sama teori evolusi? Percaya, karena kalau nggak ada teori evolusi, kita terkadang nggak bisa berpikir untuk memilah tuh, yang memilah informasi pengetahuan yang baik buat kebutuhan kita tuh seperti apa gitu. Makanya bilang percaya dengan teori evolusi, percaya di sisi perspektif yang mana dulu nih, gitu kan gitu. Kalau dibilang nggak percaya sama teori evolusi, nah sebenarnya kalau kita nggak percaya sama teori evolusi, maka timbul pertanyaan sebenarnya, kita tuh diciptakan butuh berproses. Evolusi itu proses, ya enggak? Iya. Jadi gitu kesimpulan Bapak. Jadi percaya nggak sama ilmu evolusi? Di sisi perspektif yang mana? Percaya. Kalau misalnya Bapak percaya, berarti ya ada ilmu teori evolusi membantu kita dalam mengetahui proses-proses yang terjadi dalam kehidupan, kan gitu. Karena kebutuhan kita sebagai pengetahuan kita untuk memilah informasi sesuai dengan kebutuhan di kehidupan kita, gitu. Nyambung ya di sini. Jadi tergantung kamu lah efektifnya seperti apa gitu. Terus apa Bapak yang ketahui tentang adaptasi dan mutasi? Adaptasi dan mutasi. Ya, mutasi itu kan berarti ada bisa jadi kayak penyimpangan ya, benar nggak? Iya. Atau kelainan bisa nggak? Mutasi bisa jadi ya, gitu. Adaptasi berarti
berperilaku, bagaimana cara kita menyesuaikan kan? Kan gitu kan, menyesuaikan dengan siapa kan gitu. Jadi kalau dibilang adaptasi, kita sebenarnya sudah beradaptasi, tergantung bagaimana seleksi alam itu gitu. Arahnya itu seleksi alam, adaptasi itu. Jadi apakah Bapak ketahui tentang adaptasi? Adaptasi dalam perspektif kita adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan keadaan alam sehingga kita bisa terseleksi gitu, sesuai dengan kebutuhan alam. Itu secara filsafat ya, maknanya banyak tuh. Nah, tapi kalau mutasi gitu kan, tahu tentang mutasi bisa nggak? Ya, itu kan ilmu pengetahuan karena kekepoan manusia ya kan, berdasar karena pengetahuan ya kan. Sekarang kita pikir, kenapa kok kita bisa menghasilkan bibit unggul di rekayasa genetika kan gitu? Karena kebutuhan manusia yang haus akan ilmu sama kebutuhannya gitu, kebutuhan sehari-harinya. Contoh, dari sapi nih contoh ya, sapinya nih kurang dagingnya, ininya lemaknya banyak gitu kan, gimana ya ngasilin ini kan gitu. Ada rekayasa genetik kan. Nah, mungkin timbulnya mutasi genetik bisa jadi dari hal-hal yang dimaksud rekayasa genetik itu gitu. Jadi rekayasa genetik membuat hal-hal bisa menjadi mutasi gitu. Mutasi genetik itu ya berarti pemahaman kita, konsepnya itu terkait dengan bagaimana cara merekayasa genetik itu ya kan. Genetik yang udah ada tercipta membentuk hal yang baru. Nah, itulah timbul mutasi. Itu yang Bapak pahami terkait dengan adaptasi dan mutasi. Maaf Pak, apakah Bapak beragama Islam? Agamanya, iya jelas Islam ya. Tadi di perkenalan kan dari Islam. Tapi kadang-kadang orang Kafir Putra Bramasta, Hindu ya Pak. Ada Bramasta. Iya, ada sejarahnya tuh Bramasta. Ya gitulah intinya, ya Islam agamanya. Oke Bapak, selanjutnya apakah agama Bapak mendukung teori evolusi? Berikan alasannya. Agama mendukung teori evolusi enggak gitu ya? Secara perspektif agama sebenarnya harusnya ilmu evolusi itu harus ada kaitannya sama agama gitu. Jadi kalau evolusi tidak dikaitkan dengan agama, maka gini, emang sih evolusi itu harus terpisah dari agama gitu. Tapi yang menjadi dasar evolusi itu adalah agama sebenarnya. Kan gitu. Ya kan? Ini tergantung kamu lah kalau pandangan Bapak gitu. Jadi teori evolusi mendukung agama mendukung teori evolusi enggak? Harusnya bukan agama yang mendukung teori evolusi. Harusnya evolusi itu seharusnya evolusi itu ada karena agama. Jadi kalau dibilang Islam mendukung teori evolusi enggak? Sebenarnya sebelum ada teori evolusi pun Islam sudah berevolusi. Jadi agama mengajarkan evolusi enggak? Agama sudah mengajarkan evolusi. Sehingga ketika kita membaca ya kan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing agama yang lain, maka disitulah timbul teori-teori evolusi. Bukan kita dukung teori evolusi, bukan agama harus mendukung teori evolusi. Tidak bisa bro, karena agamalah yang munculnya teori evolusi sebenarnya kalau kita beragama, ya enggak? Iya. Tapi kalau dibilang itu kan orang-orang nggak punya agama, ada ateis nggak punya agama. Justru dia berpikir, ya kan? Dia berfilsafat, dia hidup karena ada sesuatu hal yang menciptakan dia, kan gitu.
harusnya dia punya keyakinan agama atau sistem pemikiran ideologi ketuhanan, atau maksudnya siapa yang menciptakan kehidupan ini gitu. Oke lah, manusia bisa menciptakan kehidupan kan gitu, menciptakan kehidupan untuk makhluk hidup yang lainnya, tapi nggak semata-mata cukup di situ. Kalau ada si pencipta yang tidak berkehendak, nggak bisa. Oke, gini nih, manusia bisa menciptakan keturunan nggak? Bisa melakukan kan? Oh, berarti gue Tuhan dong. Kalau berpikir kan gitu kan? Kalau orang nggak punya agama, tapi kalau orang yang tapi agama itu dibawa ke teori evolusi, bahwa beranggapan, oh kita nggak bisa menghasilkan keturunan karena sang pencipta belum siap untuk memberikan kita makhluk hidup yang baru. Menurut Bapak, apakah agama kita Islam mendukung teori evolusi? Salah bro. Harusnya evolusi itu ada karena adanya agama. Jadi agama itu sudah berevolusi. Maksudnya agama itu sudah berpikiran evolusi gitu. Bukan evolusi mendukung agama gitu. Oke Pak, selanjutnya siapakah manusia pertama menurut agama Bapak? Dari manusia pertama menurut Al-Quran dan hadis. Menurut Al-Quran yang sudah Bapak sampaikan ya, karena banyak yang kita ketahui baik dari hadis. Bapak bukan guru agama, jadi ya karena baca-baca informasi emang dari Al-Quran, dari kecil juga dibimbing oleh guru ngaji gitu kan. Kalau dibilang siapa manusia pertama, ya kita beranggapan bahwa yang kita anut agamanya karena Bapak agama Muslim, di Al-Quran menyatakan bahwa ada 25 nabi dan rasul, walaupun nabi itu banyak gitu kan. Nah, yang kita keyakinan 25 nabi dan rasul. Nabi dan rasul berarti yang ada punya misi di situ gitu, untuk membawa pengetahuan manusia yang pertama, manusia pertama ya Adam menurut Al-Quran atau agama yang Bapak anut. Baik, Itu sih. Selanjutnya, apakah teori evolusi bisa bertentangan dengan agama Bapak? Berikan alasannya. Sangat bisa. Kan tadi Bapak bilang, ya kan? Benar nggak? Iya. Apakah teori evolusi bisa bertentangan agama? Iya. Ya sesuai kebutuhannya. Kalau dia kepentingannya apa, maka teori evolusi itu akan bertentangan dengan agama. Padahal teori evolusi itu seharusnya ada di agama. Agama lah yang membawa teori-teori evolusi itu sendiri gitu. Jadi kalau dibilang teori evolusi bertentangan dengan agama, enggak. Wah, sangat jelas, tergantung bagaimana kepentingan di teori evolusi itu sendiri. Pasti ada aja yang bertentangan dengan agama. Contohnya Darwinisme, manusia dari kera. Padahal kan perspektif yang keliru kalau di agama. Tapi kalau secara ilmu pengetahuan, mengajarkan bagaimana mungkin si Darwin ini mengobservasi awal mulanya itu manusia itu ada kemiripan, karena dia harus mendukung teorinya Linnaeus misalnya yang klasifikasi makhluk hidup, sehingga sejalan antara pemahaman ahli satu dengan ahli yang lainnya. Jadi membentuklah suatu ilmu pengetahuan yang kita kenal sekarang sesuai dengan kebutuhan di era kita saat ini gitu. Jadi orang nggak salah perspektif. Nama macan beda-beda, mau ini kan gitu. Itik yang satu bilang soang lah, misalnya angsa lah, kan kayak gitu kan. Ya gimana tuh angsa, padahal bebek sama itik sama kan gitu. Tapi pada kenyataannya kan berbeda di spesies ya kan gitu ya. Tapi dalam kesetaraannya secara morfologi mereka tuh sama. Maka bisa nggak dikawin silakan? Bisa kan gitu. Tergantung jumlah kromosomnya sama nggak, genetiknya kan gitu. Oke Bapak, baik. Untuk selanjutnya, apakah teori evolusi masih layak diajarkan di sekolah-sekolah? Mengapa? Nah, ini sebenarnya yang Bapak bilang ya, Bapak sebenarnya ngajar itu udah lama. Jujur aja nih, pada kalian nih, biar ya mungkin kalau guru-guru lain yang masih sependapat dengan saya bolehlah gitu, tapi kalau misal guru-guru lain yang tidak sependapat juga boleh gitu. Jadi itu perspektif
pemikiran Bapak Ibu guru sekalian yang mengajar anak-anaknya di sekolah sesuai dengan kebutuhannya. Memang pada dasarnya ilmu teori evolusi di kurikulum atau di pendidikan itu ada. Kenapa ada? Karena manfaat teori evolusi itu jelas mengajarkan kita bagaimana awal mula dari suatu perubahan-perubahan yang terjadi di kehidupan. Dibilang layak nggak diajarkan? Kalau yang sependapat, yang maksudnya yang nggak bertentangan itu layak, misalnya dia milih layak, ya pasti layak. Karena ada aspek kebermanfaatan itu yang dilihat. Tapi sejauh mana kan gitu, sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sebenarnya kita balikan lagi gitu, kita yang mengarahkan mereka gitu, atau mereka yang berpikiran terkait dengan teori evolusi, kita batasi masalahnya sehingga tidak keluar konteks dari hal-hal yang mungkin yang tadi yang dimaksud. Apakah teori evolusi bisa bertentangan dengan agama? Nah, khawatirnya bisa bertentangan dengan agama. Itu maksudnya. Tapi kalau dibilang nggak layak, tergantung juga perspektif nggak layak ini. Kalau nggak layak, berarti mungkin contoh gini. Mungkin kalau di agama, coba pernah nggak pelajaran agama bahas evolusi? Pelajaran agama Islam evolusi manusia gitu, ada nggak? Nggak ada kan? Menarik kan? Nah, dibilang layak atau enggak, agama aja nggak ada belajar evolusi loh. Berarti agama itu sebenarnya mengajarkan kita sudah mempunyai teori evolusi kalau kita meyakini agama, berpikiran. Emang enggak? Makanya agama tuh nggak butuh teori evolusi. Tapi teori evolusi nantinya akan mempunyai agama, walaupun dia nggak beragama sekalipun. Jadi itu yang dimaksud dengan layak nggak diajarkan di sekolah. Tergantung aspek kebermanfaatannya, kebutuhannya. Toh di agama aja, coba lihat kurikulum, diajarin nggak evolusi manusia di agama, pelajaran-pelajaran agama dari SD, SMP, SMA, kuliah, ajarin nggak? Mata kuliah, misalnya agama nih, tapi ada mata kuliahnya misalnya terkait dengan, kalau kita kan ada filsafat sains gitu ya, filsafat teori manusia, misalnya evolusi manusia menurut perspektif agama. Mata kuliahnya itu misalnya bahas itu, ada nggak? Paling ada di filsafat, kan gitu, filsafat ilmu filsafat gitu. Oke Pak, selanjutnya apa yang Bapak ketahui tentang Zionisme, Freemason, Illuminati, dan Dajjal mata satu? Apakah yang Bapak ketahui tentang Zionisme, Freemason, dan Illuminati? Jawabannya tidak berkomentar. Iya Pak. Boleh? Boleh Pak. Boleh ya? Karena Bapak Muslim, jadi nggak berhak untuk khawatirnya ya. Ini kan ada penonton nih, gitu kan? Khawatirnya keliru gitu dalam memahami ideologi pemahaman terkait dengan Zionisme gitu, ya kan? Takutnya kan menyinggung beberapa pihak. Jadi mungkin untuk itu karena kurangnya ilmu pemahaman Bapak terhadap ideologi tersebut, maka mungkin mohon maaf ya. Jadi belum bisa berkomentar banyak gitu. Tapi yang Bapak ketahui bahwa Zionisme merupakan pola pemikiran ideologis gitu. Freemason juga, Illuminati, Dajjal juga, ya begitulah gitu intinya. Oke, selanjutnya mengenai teori evolusi, menurut Bapak, Bapak mendukung, menolak, atau ragu-ragu? Berikan alasan. Mendukung, menolak, atau ragu-ragu. Kayak pernyataannya tadi sama yang ini ya, layak diajarkan di sekolah, itu yang layak dari. Oh, ini menurut pandangan pribadi ya, mengenai teori evolusi, apakah mendukung, menolak, dan ragu-ragu? Iya. Kalau jawabannya adalah ketiganya bisa. Ketiganya bisa. Tergantung alasannya apa. Kan biologi mengajarkan gitu kan. Kita boleh berpendapat gitu, sesuai dengan kebutuhan kita gitu kan.
Tapi mana ideologi yang sesuai dengan ilmu pengetahuan kan gitu kan kalau di biologi. Makanya bilang apakah teori evolusi itu namanya juga teori evolusi, berarti kan ilmu pengetahuan ya kan? Masa kita nggak dukung kan gitu? Dukung karena ada aspek kebermanfaatannya itu gitu di satu sisi gitu kan. Kalau dibilang menolak, ya menolak kalau misalnya ada kepentingan-kepentingan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Kalau ragu-ragu, bisa nggak ya manusia itu akan ragu-ragunya tuh maksudnya manusia apakah nanti dampaknya itu besar atau bahkan nggak ada sama sekali dampaknya gitu, atau bahkan nggak ada manfaat sama sekali gitu. Itu yang menjadi ragu-ragu. Oh iya. Selanjutnya, menurut Bapak, mengapa teori evolusi khususnya mengenai evolusi pada manusia masih dipelajari sampai sekarang? Sampai sekarang masih dipelajarin. Iya. Yaitu ilmu pengetahuan itu beragam, kebutuhan manusia itu beragam, perspektif manusia itu beragam, ya kan? Sehingga kenapa dibilang masih dipelajari sampai sekarang, ya kan? Karena dari keberagaman itu timbul ilmu-ilmu pengetahuan yang menjadi dasar penggerak generasi yang mungkin nanti akan datang belajar dari perubahan-perubahan yang sudah ada sebelumnya. Itu untuk apa? Untuk bisa mungkin diperbaiki sesuai dengan arah yang positif atau sesuai dengan kepentingan dari sisi negatif untuk tercapaiannya teori evolusi yang mungkin tanda kutip kontroversi itu gitu. Oh iya, mengapa masih dipelajari? Ya sehingga anak-anak bisa berpikir gitu. Di sekolah-sekolah tuh kalau misalnya tadi kan ada guru yang masih mengajarkan teori evolusi, ya kan? Iya. Jadi anak kan ini sumber ilmu pengetahuan, ya kan? Informasi. Benar. Orang aja yang memilah-milah itu sendiri kita gitu, sehingga kita insan manusia yang berpikir yang dikodratkan oleh Allah gitu. Karena memang pada dasarnya manusia itu berpikir kan gitu. Maka ada kan kalimat di dalam Al-Quran sesungguhnya manusia-manusia itu adalah manusia yang berpikir kan gitu. Jika misalnya tidak dipergunakan dengan bijak, maka laknat Allah yang akan menyebabkan hal tersebut bisa terjadi kan gitu, ya kan? Jadi tergantung bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Iya. Untuk selanjutnya, apakah boleh jika kita menjelaskan suatu ilmu atau teori kepada orang lain atau peserta didik, tetapi bertentangan dengan agama yang kita anut? Berikan alasannya menurut Bapak. Apakah boleh jika kita menjelaskan suatu ilmu atau teori kepada orang lain, tetapi Bertentangan dengan agama, gitu kan? Kalau dibilang boleh apa enggak gitu kan, bertentangan agama sama agama yang dianut gitu. Sekarang gini, kita mungkin beragama, ya kan? Jadi perspektifnya gini dulu. Ini sekolah umum nih, banyak agama dong. Nggak semua agama, keyakinan, pemahaman, perspektif yang dimaksud itu sama seperti kita berumat agama Islam misalnya, kan nggak sama. Tapi ada sisi yang sama nggak? Ada kan? Ada. Gitu. Nah, yang bertentangan agama, apa yang bisa menyebabkan itu tidak sejalan sama pemikiran mereka ini nih, umat beragama? Nah, itu yang harus kita pilih gitu dalam menjelaskan. Apa boleh kita menjelaskan? Nah, itu harus kita pilih dalam hal menjelaskan dalam perspektif
perspektif agama gitu, sehingga yang diharapkan tidak bertentangan dengan agama, arah tujuannya gitu. Bapak sih berkeyakinan bahwa ya memang pada dasarnya agama itu mengajarkan kita sudah punya evolusi sendiri dari pemikiran kita gitu, sehingga timbul teori-teori evolusi atau bahkan evolusi yang mengajarkan kita jadi kita bisa beragama kan gitu. Maka dari sini apakah bertentangan dengan agama, ya itu yang harus kita pilah sebagai seorang pendidik gitu. Kita harus meluruskan gitu. Kita ya semua orang kan bebas haknya berpendapat, berpikir kan gitu kan. Dan setiap orang punya agama yang berbeda-beda, ya kan? Kalau misalnya ranah kita berbicara bersama orang non-muslim atau Kristiani misalnya, yang kita bukan ranahnya, apakah menurut kita bertentangan? Contoh kayak gini, contoh kecil ya. Di Muslim, ini ya pemikiran filsafat juga, evolusi kan. Di Muslim udah jelas-jelas Allah mengatur dilarang memakan babi. Di non-Muslim boleh-boleh aja. Contoh gitu kan? Iya. Ya enggak? Iya, Kebutuhannya gitu kan. Tapi kalau dibilang bertentangan nggak sama agama? Ya bertentangan sama agama kita. Tapi nggak bertentangan sama agamanya dia. Kan gitu. Kan pemikirannya. Ya enggak? Makanya dibilang menjelaskan suatu ilmu, nah sesuai kebutuhannya agamanya apa? Ya itu yang harus kita pilah. Dan kita harus bisa menjelaskan sesuai dengan ranahnya. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cara Bapak menjelaskan teori evolusi, khususnya evolusi pada manusia, ke peserta didik? Jadi ini, kalau mau masuk ke, ya sebenarnya jujur aja ya, Bapak selama beberapa tahun ini, karena Bapak dulu sebelumnya di sekolah Muhammadiyah, Bapak nggak menjelaskan secara detail textbooks gitu kan, textbook yang ada di buku tentang teori-teori evolusi. Namun pada dasarnya Bapak menjelaskan dasar-dasarnya aja. Sebenarnya menarik teori evolusi ini, biar kita bisa berpikir banyak pertanyaan-pertanyaan, ya kan? Jadi asas kebermanfaatnya itu jadi kritis pemikirannya kan gitu kan? Iya. Evolusi ini kan mengajarkan kita berpikir gitu. Jadi bagaimana cara kita ke peserta didik? Jujur aja kalau Bapak waktu di sekolah sebelumnya di Muhammadiyah, karena ada kebutuhan di sekolah tersebut gitu kan, jadi hanya membahas terkait dengan seputar apa yang menjadi kebutuhan peserta didik itu. Bukan berarti textbook kita harus mengikuti textbook ya gini ya gitu. Dibilang ulangan, besok ada ulangan teori evolusi harus sesuai dengan yang di teori Darwin. Iya, sesuai dengan teori Darwin berdasarkan ilmu pengetahuan. Tapi berdasarkannya dirinya dia sendiri kan tidak, kan gitu. Itu ulangannya sesuai sama teori-teori yang ada gitu. Tapi selama proses pembelajarannya boleh nggak kita tadi menyimpang, maksudnya gitu, punya pemikiran yang lain kayak tadi kan, boleh aja kan gitu. Nah itulah gunanya teori evolusi. Jadi Bapak kalau dibilang menjelaskan khususnya teori evolusi manusia gitu kan, teori evolusi manusia kepada peserta didik, Bapak membebaskan dia untuk berpikir kritis. Jadi dari teori evolusi ini banyak aspek kebermanfaatan yang kita dapat dari peserta didik untuk bisa berpikir kritis gitu. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan berguna bagi kedepannya bagi kami. Baik, terima kasih sama-sama. Kami ucapkan terima kasih dan maaf apabila ada kata dan kalimat atau perbuatan yang kami salah maupun tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak punya jargon semangat untuk biologi nih. Pendidikan biologi kan? Iya. Iya. Ya mungkin di OHMK sama tapi beda kayaknya, karena udah Bapak modifikasi gitu kan. Ya kalau sama anak-anak OHMK
mohon maaf ya, tapi dimodifikasi. Modifikasinya apa? Silahkan menilai sendiri. Biologi meneliti, mensyukuri, salam konservasi. Salam lestari, salam konservasi. Born on the wrong side of the ocean, with all the tides against you. You never thought you'd be much good for anyone, 'cause baby